10 lembar uang Rp1.000 jatuh ke atas nampan, satu persatu dengan bunyi berdebam yang menggema di seluruh ruangan. Daniela merasakan beratnya semua. Mata tertuju padanya Fernando Castillo, duduk di meja utama dengan 3 eksekutif Amerika berjas rapi, menatapnya dengan senyum kejam. "Aku akan memberimu $1.000 jika kamu melayaniku dalam bahasa Inggris," katanya, cukup keras agar semua orang di restoran bisa mendengarnya. Para eksekutif bertukar pandang tidak nyaman, tetapi Fernando melanjutkan, "Atau, apakah, menurutmu, seorang pelayan sepertimu tahu cara berbicara bahasa Inggris?" Tawanya menusuk udara seperti pisau. Saat itu adalah Selasa malam di Blendouro, Salah, satu restoran paling eksklusif dan mahal di Jakarta, jenis tempat di mana sebotol anggur harganya lebih mahal dari upah minimum, di mana lantai marmer Italia memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang nilainya lebih dari yang Daniela hasilkan dalam 10 tahun bekerja, di mana meja-meja mahoni menjadi panggung bisnis yang menggerakkan jutaan rupiah, dan di mana orang-orang seperti Daniela. Dalam kasus terbaik, tidak terlihat Daniela berusia 28 tahun telah bekerja di sana selama 6 bulan. 6 bulan mengenakan seragam hitam yang sama. Setiap malam 6 bulan, menyajikan sampanye seharga Rp3.000.000 per botol. Untuk pria, yang bahkan tidak melihat wajahnya saat memesan 6 bulan. Mendengarkan percakapan tentang yacht, perjalanan ke Dubai, rumah di Miami, investasi saham. 6 bulan menjadi hantu. Tapi, Fernando Castillo tidak pernah membiarkannya tidak terlihat. Dia berusia 50 keropaan, rambut beruban, tersisir rapi, kacamata desainer yang harganya setara dengan 3 bulan sewa rumah Daniela. Dia adalah pemilik salah satu perusahaan konstruksi terbesar di provinsi ini. Gedung-gedung di seluruh Jakarta menyandang namanya, dan dia mengunjungi Blendouro setidaknya 3 kali seminggu. Setiap kali dia datang, dia menemukan seseorang untuk direndahkan, lelucon kejam dengan sommelier tentang aksennya, komentar sinis dengan pelayan tentang kelambatannya, keluhan yang dibuat-buat untuk tidak membayar tip. Fernando Castillo suka merasa berkuasa, dan cara termudah untuk merasa berkuasa adalah dengan membuat orang lain merasa kecil. Daniela selalu menjadi target favoritnya, mungkin karena dia tidak pernah sepenuhnya menundukkan matanya ketika dia berbicara dengannya, mungkin karena bahkan mengenakan seragam pelayan dan menyajikan meja, dia membawa sesuatu yang tak terlihat yang tidak bisa dia hancurkan. Martabat, sikap, percikan sesuatu yang sangat mengganggunya. Dan pria seperti Fernando Castillo benci melihat martabat pada orang yang mereka anggap inferior. "Ada apa, sayang?" dia melanjutkan sekarang. Suaranya meneteskan kekhawatiran palsu. "Kamu tidak ingin $1.000? Dia mengambil uang kertas hijau dan mengayunkannya di udara. "Itu hampir $600.000. Aku yakin itu lebih dari yang kamu hasilkan dalam sebulan penuh membawa piring ke sana kemari." Para eksekutif Amerika bergerak, tidak nyaman di kursi mereka. Salah satunya, seorang pria berusia 60-an dengan kacamata berbingkai emas, mengerutkan kening dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Fernando tidak memberinya kesempatan. Dia mungkin bahkan tidak tahu cara mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Dia melanjutkan, menatap orang Amerika itu dengan sinis. "Tapi hei, mari kita beri dia kesempatan. Bukan, siapa tahu dia akan mengejutkan kita." Seluruh ruangan sekarang sunyi senyap. Meja-meja lain berpura-pura melihat piring mereka, tetapi semua telinga terangkat. Manajer restoran, Mauricio, berdiri di dekat bar, wajahnya pucat. Tidak yakin apakah dia harus campur tangan. Pelayan-pelayan lain berhenti bergerak, seperti patung-patung yang memegang nampan. Seolah-olah seluruh restoran menahan napas. Daniela menatap uang kertas $1.000 di nampannya. Uang kertas itu baru, masih kaku, dengan warna hijau khas uang kertas. Amerika $1.000, Fernando benar, itu lebih dari gajinya sebulan itu. Cukup untuk membayar 2 bulan sewa yang terlambat. Itu hampir cukup untuk membeli obat-obatan yang sangat dibutuhkan ibunya. Itu hampir cukup untuk mengeluarkan namanya dari daftar hitam
dan bernapas tanpa sesak napas selama setidaknya beberapa minggu. Tapi ini bukan tentang uang. Dia tahu itu semua. Orang di sana tahu. Ini tentang kekuasaan, tentang Fernando Castillo. Membuktikan di depan eksekutif Amerika yang penting bahwa dia memegang kendali, bahwa dia bisa mempermalukan seorang pelayan biasa hanya karena dia mau, bahwa dia tidak lebih dari seorang Indonesia miskin dan bodoh yang hampir tidak bisa berbahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, untuk menempatkannya di tempat yang dia yakini adalah miliknya. Di bawahnya, jauh di bawah, Daniela menarik napas dalam-dalam. Jari-jarinya mencengkeram sisi nampan sampai buku-buku jarinya memutih. Dia memikirkan ibunya di rumah, Lucia, terbaring di sofa karena dia tidak bisa lagi menaiki tangga, bergantung padanya untuk segalanya obat diabetes yang harganya Rp5.00000 dan dia belum bisa membelinya bulan ini. Dia memikirkan adik-adiknya, Rafael dan Julia, remaja yang dia hampir tidak kenal 3 tahun lalu. Tetapi sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dia memikirkan sewa yang terlambat, pemberitahuan pengusiran yang datang minggu lalu, tagihan listrik dan air yang sudah lewat jatuh tempo. Dia memikirkan semua kali dalam 6 bulan terakhir. Dia harus menelan kemarahan, menggigit lidahnya sampai berdarah, menundukkan kepalanya, menerima komentar, menerima tatapan, menerima diperlakukan seolah-olah dia kurang dari manusia. Semua ini karena dia membutuhkan pekerjaan itu, karena dia tidak punya pilihan, karena dia memiliki seluruh keluarga yang bergantung padanya. Dan kemudian dia memikirkan siapa dia. Sebelum semuanya runtuh, sebelum hidup berubah menjadi terbalik, sebelum dia menjadi tidak terlihat, Tuan Castillo, katanya. Dan suaranya keluar lebih tegas dari yang dia duga, tegas dan jelas, menggema di aula yang sunyi. Fernando tersenyum penuh kemenangan. Dia pikir dia akan menolak, bahwa dia akan meminta maaf, bahwa dia akan mengkonfirmasi apa yang dia pikirkan tentang dia, bahwa dia akan membuktikan kepada orang Amerika bahwa dia benar. Aku terima senyumnya. Goyah hanya sepersekian detik, tetapi goyah. Apa aku menerima tawaranmu? Daniela mengulangi, menatap langsung ke matanya. Aku akan melayani Tuan dalam bahasa Inggris. Dan ketika aku selesai, Tuan akan membayarku $1,000 di sini di depan semua orang. Dia berhenti sejenak. Setuju, Fernando berkedip. Bingung. Lalu kesombongan kembali lebih kuat. Oh, kamu akan menerima, hebat. Dia bertepuk tangan perlahan dalam tepuk tangan mengejek yang menggema di restoran. Tapi aku akan membuatnya mudah untukmu, sayang, jika kamu bisa memesan lengkap dalam bahasa Inggris, tanpa gagap, tanpa salah, tanpa mengarang kata-kata. Aku akan membayar. Tapi itu harus meyakinkan. Ya, dia menunjuk ke eksekutif Amerika. Teman-temanku di sini akan menilai mereka dari New York. Mereka akan tahu seketika jika kamu mengarang atau tidak. Eksekutif berkacamata emas mencoba campur tangan Fernando. Ini sebenarnya tidak perlu wanita itu. Tidak perlu. Tentu saja perlu. John Fernando memotongnya sambil tertawa. Dia menerima taruhan. Bukan, sayang. Dia bersandar di kursi kulit, melipat tangannya di dada. Ngomong-ngomong, tahu tidak, mari kita membuatnya lebih menarik. Jika kamu berhasil, aku akan membayar $2,000. Tapi jika kamu gagal, dia berhenti dramatis. Kamu harus meminta maaf di sini di depan semua orang karena telah membuang-buang waktu kita. Bisikan kaget menyebar di restoran. Mauricio melangkah maju. Tuan Castillo, saya tidak bisa membiarkan kamu, tidak bisa membiarkan. Apa? Fernando menoleh padanya, matanya berbahaya. Agar saya bertaruh dengan seorang karyawan dewasa yang mampu membuat keputusannya sendiri. Atau Anda ingin kehilangan pelanggan terbaik? Anda. Ancaman itu jelas. Dalam suaranya, Mauricio menelan ludah, jakunnya naik. Turun dia mundur, kalah, kembali ke dekat bar. Fernando kembali menatap Daniela, senyum kejam kembali di wajahnya. Jadi, kamu menerima kondisi. Baru 2.000. Jika berhasil, maaf jika gagal, karena aku yakin kamu akan gagal, sayang. Tapi akan menyenangkan melihatmu mencoba. Daniela merasakan semua
Orang di restoran menatapnya. Dia melihat ketakutan di wajah Mauricio. Dia melihat kasihan di mata pelayan-pelayan lain. Dia melihat rasa ingin tahu yang morbid dari pelanggan kaya lainnya yang menunggu untuk melihat pertunjukan itu, menunggu untuk melihat apakah dia akan memiliki keberanian atau apakah dia akan menyerah dengan ekor di antara kakinya, dan dia melihat kebencian yang tidak terselubung dalam senyum Fernando Castilho. 2000 atau penghinaan total. Memikirkan ibunya, memikirkan saudara-saudaranya, memikirkan keputusasaan yang telah menjadi hidupnya selama 3 tahun terakhir. Dan dia memikirkan sesuatu yang lain. Dia memikirkan martabat, rasa hormat, semua hal yang menurut pria seperti Fernando Castilho tidak layak dimiliki oleh orang-orang seperti dia. Aku terima, katanya. Suaranya tenang, seperti permukaan danau. Fernando membanting tangannya ke meja, menyebabkan gelas-gelas anggur bergetar. Sempurna, jadi mari kita mulai. Sayang, buatkan aku pesanan lengkap dalam bahasa Inggris, tanpa gagap, tanpa salah. Teman-temanku di sini akan mengevaluasi setiap kata dia, memberi isyarat tangan yang megah, seperti pembawa acara sirkus panggungmu. Daniela dengan hati-hati meletakkan nampan di atas meja samping, mengeluarkan buku catatan pesanan dari saku celemeknya. Tangannya tidak gemetar. Jantungnya berdetak kencang, tapi napasnya terkontrol. Dia mengangkat matanya, menatap langsung ke Fernando Castilho. Dan kemudian, dengan semua mata di restoran termahal di Jakarta tertuju padanya, dengan $2.000 atau penghinaan total sebagai taruhan. Daniela mulai berbicara, tapi sebelum Anda memahami apa yang terjadi di restoran itu, sebelum Anda memahami kekuatan yang Daniela temukan di dalam dirinya saat itu, Anda perlu tahu siapa dia sebenarnya. Karena wanita yang berdiri di sana, dengan seragam hitam dan buku catatan di tangan, sama sekali bukan seperti yang dibayangkan Fernando Castilho. 3 tahun lalu, hidup Daniela benar-benar berbeda. Dr. Daniela Ferreira, gelar itu diraih dengan keringat, malam tanpa tidur, pengorbanan. Dia lulus dari sastra di UI, salah satu universitas terbaik di negara itu. Dia mengambil gelar master dalam linguistik terapan, gelar doktor dalam terjemahan dan interpretasi. Dia mempertahankan tesisnya dengan pujian. Dia menerbitkan artikel di jurnal internasional. Dia diundang untuk memberikan ceramah di universitas-universitas di Eropa. Dan pada usia 23 tahun, dia sudah fasih berbicara 5 bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan Mandarin. Bukan pengetahuan dasar seseorang yang mengambil kursus bahasa, tetapi kefasihan nyata, kemampuan untuk berpikir, bermimpi, dan bercanda dalam setiap bahasa tersebut. Daniela telah menjadi profesor universitas selama 5 tahun, mengajar terjemahan dan interpretasi. Murid-muridnya menyukainya, mengatakan bahwa dia memiliki bakat untuk membuat yang sulit menjadi sederhana, untuk membuat bahasa asing terasa tidak terlalu menakutkan. Dia menghasilkan banyak uang, 9 sebulan hanya dari mengajar. Tetapi gairah sejatinya, yang benar-benar membuatnya merasa hidup, adalah terjemahan simultan. Dia bekerja di konferensi internasional, acara, perusahaan, pertemuan diplomatik. Dia duduk di bilik terisolasi itu dengan headphone dan menerjemahkan secara real-time. Itu adalah adrenalin murni, membutuhkan konsentrasi total. Satu kesalahan dapat menyebabkan kesalahpahaman serius, dapat merusak negosiasi jutaan dolar. Tanggung jawabnya sangat besar, dan Daniela sangat luar biasa dalam hal itu. Dia menerjemahkan untuk CEO multinasional, untuk duta besar, untuk menteri negara. Dia bekerja di konferensi internasional, di peluncuran produk asing. Namanya adalah referensi, dan mereka membayar mahal, sangat mahal. Daniela bekerja sekitar 10 acara sebulan. Dia menghitung antara universitas dan terjemahan. Dia menghasilkan RPS 1500000 sebulan di masa-masa baik. Hidup itu baik, lebih dari baik. Daniela berusia 25 tahun dan dunia berada di kakinya. Dan kemudian telepon berdering. Itu dini hari. Pada Kamis Daniela
baru saja kembali beberapa jam yang lalu dari sebuah acara. Dia kelelahan, tidur nyenyak, telepon berdering tanpa henti. Dia menjawabnya, pusing, kesal. Itu suara seorang wanita yang tidak dia kenal. Suara ketakutan, menangis. Apakah Anda, Daniela Ferreira, putri Bapak Antonio ya? Siapa Anda? Apa yang terjadi? Ayah Anda mengalami serangan jantung. Dia di rumah sakit, ini serius. Daniela duduk di tempat tidur. Tidurnya langsung hilang rumah. Sakit mana? Saya akan segera ke sana. Dia mengemudi dengan panik melintasi kota yang kosong, tiba di rumah sakit dalam 20 menit, dan di sanalah dia bertemu Lucia. Lucia adalah istri ayahnya, seorang wanita berusia 40-an, rambut beruban, mata merah karena menangis. Dan Daniela tidak tahu bahwa dia ada. Anda tidak tahu? Lucia bertanya terkejut. Antonio tidak pernah memberitahumu? Tidak pernah. Mereka telah menikah 5 tahun yang lalu. Lucia memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya, Rafael dan Julia. Remaja ayah Daniela telah membesarkan anak-anak itu seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Dia membayar tagihan rumah, menafkahi mereka semua, dan tidak pernah mengatakan apapun kepada Daniela. Hubungan mereka selalu jauh. Daniela tumbuh hampir sendirian setelah ibu kandungnya meninggalkan mereka ketika dia berusia 5 tahun. Ayahnya bekerja. Sepanjang hari, dia adalah sopir bus. Dia bekerja lembur, akhir pekan, hari, libur. Semuanya agar Daniela bisa belajar, agar dia memiliki kesempatan, tetapi tidak ada kasih sayang, tidak ada kedekatan, hanya tanggung jawab Daniela. Mengunjungi ayahnya sebulan sekali, makan siang cepat dan hening. Dia bertanya tentang pekerjaannya. Dia menceritakan singkat. Dia mengatakan bahwa dia bangga. Dia mengucapkan terima kasih. Dan masing-masing kembali ke kehidupannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia telah membangun kembali hidupnya. Bahwa dia memiliki keluarga baru. Bahwa dia bahagia. Dan sekarang dia terbaring di ranjang rumah. Sakit, diintubasi, dengan peluang 50% untuk bertahan hidup. Daniela tidak berpikir 2 kali. Dia meminta cuti dari universitas, membatalkan semua kontrak, terjemahan untuk beberapa bulan ke depan, dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam merawat ayahnya. Operasi itu mahal. Rp120000000 BPJS memiliki daftar tunggu 4 bulan. Ayahnya tidak memiliki 4 bulan. Daniela membayar menggunakan semua tabungannya, Rp5.000 yang telah dia simpan untuk membayar uang muka apartemen sendiri. Uang itu habis dalam 1 sore. Ayahnya selamat dari operasi, dirawat selama 2 bulan. Ditambah 6.000, 1.000 biaya rumah sakit, obat-obatan, fisioterapi. Daniela menjual mobilnya, membayar, dan ayahnya membaik, keluar dari rumah sakit. Kembali ke rumah, Daniela bernapas lega. Itu sepadan dia akan kembali ke kehidupannya, mendapatkan uangnya kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kemudian, 3 bulan kemudian, datanglah serangan jantung kedua, dan kemudian yang ketiga, dan lebih banyak rawat inap, lebih banyak operasi, lebih banyak obat-obatan. Uang mengalir seperti air. Daniela menjual apartemennya. Dia pindah ke rumah sederhana di pinggir kota tempat ayahnya tinggal bersama Lucia dan anak-anak. Dia mencoba mempertahankan pekerjaan terjemahannya, tetapi dia tidak bisa lagi berkomitmen pada acara-acara. Dia harus tersedia untuk keadaan darurat, untuk mengantar ayahnya ke dokter, untuk merawatnya pada hari-hari yang buruk. Pelanggan berhenti menelepon, universitas mengisi posisinya, dan tiba-tiba Daniela tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa apartemen, tanpa mobil, tanpa kehidupan. Ayahnya meninggal 10 bulan yang lalu. Setelah 1,5 tahun berjuang, jantungnya tiba-tiba menyerah. Berhenti di tengah malam, tanpa rasa sakit, tanpa drama. Berhenti begitu saja. Dan ketika Daniela akhirnya bisa bernapas, ketika dia akhirnya berpikir bahwa mungkin dia bisa memulai kembali, dia menemukan bahwa ayahnya telah meninggalkan utang, banyak utang, kartu kredit yang melampaui batas, pinjaman yang dia ambil secara
diam-diam untuk membantu Rafael membayar kursus teknis, untuk membeli obat-obatan untuk Lucia yang menderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Pemakaman itu berharga 1,2 patisa, 5 une. Daniela tidak punya uang. Dia mengambil pinjaman, lebih banyak utang, dan tiba-tiba dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia terjebak. Lucia tidak bisa bekerja, kesehatannya terlalu rapuh. Rafael berusia 17 tahun. Di tahun terakhir SMA, Julia berusia 15 tahun. Di tahun pertama, dua anak yang hampir tidak Daniela kenal, yang bukan tanggung jawab hukumnya, tetapi tanggung jawab moralnya, karena ayahnya telah membesarkan mereka, karena mereka tidak punya orang lain, karena mereka masih anak-anak. Daniela mencoba kembali ke terjemahan, mengirim email ke semua agen tempat dia pernah bekerja. Sebagian besar bahkan tidak menjawab. Mereka yang menjawab mengatakan bahwa daftarnya sudah usang, bahwa mereka membutuhkan referensi terbaru, bahwa pasar jenuh, bahwa ada orang yang lebih muda, lebih tersedia, lebih murah. 3 tahun di luar pasar adalah selamanya. Dia mencoba memberikan pelajaran privat, mendapatkan 4 siswa, menghasilkan 500.000 rupiah sebulan. Itu tidak cukup bahkan untuk sewa. Saat itulah dia melihat iklan Beeline Doro, pelayan. Pengalaman tidak diperlukan, penampilan baik, ketersediaan malam hari. Daniela melamar, berbohong di resume, mengatakan bahwa dia hanya memiliki ijazah SMA, bahwa dia telah bekerja di restoran lain. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak akan mempekerjakannya. Tidak ada yang mempekerjakan seorang dokter untuk menyajikan meja. Mereka akan berpikir dia akan pergi pada kesempatan pertama. Mereka akan benar. Mauricio mempekerjakannya segera. Dia memiliki sikap yang baik, berbicara dengan baik, sopan. Dia mulai minggu berikutnya. Upah minimum Rp 40.000 sebulan, ditambah tip. Jika dia beruntung, dia membawa pulang 3 iring goman saman-saman sebulan. Itu masih belum cukup sewanya. 18.000. Ada listrik, air, gas, internet, ada makanan, ada obat-obatan. Untuk Lucia, ada peralatan sekolah. Untuk Rafael dan Julia. Daniela menghitung. Setiap hari berhutang di sana, berhutang di sini, menunda satu tagihan untuk membayar yang lain. Hidup dalam kerugian, hidup dalam ketakutan, takut diusir, takut tidak bisa membeli makanan, takut Lucia mengalami keadaan darurat dan dia tidak punya uang untuk rumah sakit, dan setiap hari dia mengenakan seragam hitam. Itu mengikat rambutnya, menatap cermin di ruang ganti, dan melihat orang asing membalas tatapannya. Di mana Dr. Daniela Ferreira? Di mana penerjemah yang duduk di bilik PBB? Di mana profesor yang menginspirasi siswa? Di mana wanita yang bepergian ke Paris dan makan di restoran mahal? Dia telah menghilang, terkubur di bawah beban tanggung jawab yang tidak pernah dia minta, di bawah utang yang tidak pernah dia buat, di bawah kehidupan yang tidak pernah dia pilih. Dan Fernando Castilho menatapnya dan hanya melihat seorang pelayan, hanya seorang wanita sederhana lainnya, melayani orang kaya, seseorang yang bisa dia permalukan untuk bersenang-senang, seseorang yang tidak penting. Tetapi dia salah, karena di bawah seragam itu, di bawah kelelahan dan keputusasaan, di bawah 3 tahun perjuangan dan pengorbanan, masih ada Dr. Daniela Ferreira, masih ada wanita yang menguasai 5 bahasa, yang telah menerjemahkan untuk menteri, yang telah memberikan ceramah di universitas-universitas Eropa. Dia ada di sana, hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul, dan saat itu telah tiba. Daniela mulai berbicara, dan kata pertama yang keluar dari mulutnya langsung mengubah segalanya. Bahasa Inggris yang dia bicarakan bukanlah bahasa Inggris yang kaku dari seseorang yang belajar di sekolah. Itu bukan bahasa Inggris dasar dari frasa yang dihafal dari kursus bahasa. Itu adalah bahasa Inggris yang sempurna, fasih, alami, dengan aksen Amerika yang sempurna, tanpa jejak keindonesiaan. "Selamat malam, para tuan," katanya dalam bahasa Inggris. "Nama saya Daniela, dan saya akan dengan senang hati melayani Anda malam ini. Izinkan saya memulai dengan menyajikan pilihan anggur kami. Kami memiliki daftar anggur yang luar
biasa dengan label Prancis, Italia, Argentina, dan Chili yang dipilih dengan cermat oleh sommelier kami. Keheningan yang menyelimuti restoran itu memekakkan. Telinga Fernando Castillo berkedip sekali, 2 kali, 3 kali, seolah mencoba memproses apa yang baru saja didengarnya. Mulutnya sedikit terbuka, senyum kejam. Itu menghilang dari wajahnya, digantikan oleh kebingungan murni. 3 eksekutif Amerika saling memandang John, yang berkacamata emas, mencondongkan tubuh ke depan di kursinya, tiba-tiba jauh lebih. Perhatian eksekutif kedua, yang lebih muda, berambut gelap, mengangkat alisnya terkesan. Yang ketiga, seorang Asia, yang tetap diam sepanjang malam, meluruskan punggungnya di kursinya. Tapi, Daniela tidak berhenti. Dia tidak memberi waktu bagi siapapun untuk menyela, tidak memberi kesempatan bagi Fernando untuk bereaksi. Dia melanjutkan, suaranya, yang jernih dan percaya diri, menggema di seluruh ruangan, menjelaskan menu, dengan tingkat detail yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang benar-benar menguasai bahasa tersebut. Sebagai permulaan, dia melanjutkan dalam bahasa Inggris. Bisakah saya menyarankan carpaccio gurita kami dengan caper dan minyak, truffle? Atau mungkin Anda lebih suka salmon, tartar kami dengan kaviar dan krim, wasabi? Sebagai hidangan utama, koki kami hari ini telah menyiapkan sirloin, yang telah dimatangkan selama 45 hari, dengan kerak herba halus dan fleur de sel, disertai dengan risotto jamur porcini, impor dari Italia dan sayuran organik, yang ditumis dengan mentega herba. Untuk dipadukan, sommelier kami merekomendasikan Malbec Argentina dari jalur cadangan khusus vintage 2019 dengan nada buah merah matang dan tanin lembut. Fernando mencoba menyela. Tunggu sebentar, ini tidak mungkin. Tapi John mengangkat tangan dengan tegas, meminta keheningan. Dia tidak mengalihkan pandangan dari Daniela, dia tersenyum. Sekarang senyum tulus, kagum, dan ketika Daniela berhenti sejenak untuk bernapas, dia berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen Boston yang berat, tetapi jelas. Bahasa Inggris Anda sempurna, katanya. Lebih baik daripada banyak orang Amerika yang saya kenal. Di mana Anda belajar berbicara seperti itu? Daniela menoleh padanya dan menjawab dalam bahasa Inggris dengan senyum. Sopan, tetapi percaya diri. Terima kasih. Tuan Anda sangat baik, tetapi jika Anda mengizinkan saya juga dapat menawarkan layanan dalam bahasa lain, Prancis, Spanyol, Italia, atau Mandarin, jika ada di antara Anda yang lebih suka atau merasa lebih nyaman. Meja itu meledak dengan reaksi eksekutif berambut. Gelap itu tertawa keras, tidak percaya, membanting tangannya ke meja orang Asia. Itu mencondongkan tubuh ke depan, matanya terbelalak. Tiba-tiba, sepenuhnya fokus pada Daniela. John menampar tangannya yang terbuka ke meja, kagum, kepalanya menggeleng, tidak percaya. 5 bahasa. John bertanya dalam bahasa Inggris, suaranya tinggi, karena terkejut. Anda mengatakan bahwa Anda fasih berbicara 5 bahasa. Ya, Tuan. Daniela menjawab dengan tenang, fasih eksekutif. Berambut gelap itu menatap Fernando. Anda tahu tentang ini? Fernando pucat. Pasi warna telah hilang dari wajahnya. Dia membuka dan menutup mulutnya berkali-kali, seperti ikan yang keluar dari air, mencari kata-kata yang tidak kunjung datang. Ini konyol. Dia menggertak. Dia pasti menghafal frasa-frasa ini. Seseorang melatihnya. Untuk Fernando. John memotongnya. Suaranya serius sekarang. Dia berbicara bahasa Indonesia, tetapi setiap kata keras seperti batu. Dia baru saja menjelaskan seluruh menu dalam bahasa Inggris. Teknis, dengan kosakata gastronomi, dengan pengucapan yang sempurna, aksen Amerika yang alami. Ini bukan gertakan. Ini bukan frasa yang dihafal dia. Benar-benar berbicara bahasa Inggris, tapi dia seorang pelayan. Bagaimana seorang pelayan bisa? Saya bisa membuktikannya. Daniela menyela. Suaranya masih tenang, tetapi tegas. Sekarang dia menatap eksekutif berambut gelap itu. Sebelumnya, sebelum Fernando datang, dia pernah mendengarnya mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Spanyol di telepon. Dia menoleh padanya dan mulai berbicara dalam bahasa Spanyol yang fasih, dengan aksen Kastilia yang sempurna. Permisi, Tuan.
Katanya dalam bahasa Spanyol. Saya perhatikan tadi Anda berbicara bahasa Spanyol. Apakah akan lebih nyaman jika saya melanjutkan layanan? Dalam bahasa itu, saya dapat menjelaskan secara rinci setiap hidangan di menu kami, termasuk makanan penutup spesial kami. Kami memiliki flan karamel buatan, tangan dengan saus jeruk dan almond panggang, serta brownie coquelat Belgia 70%, kakao dengan es krim vanila, dan saus buah merah. Pria itu benar-benar ternganga. Selama 3 detik, dia tidak bisa berbicara. Kemudian dia menjawab dalam bahasa Spanyol, suaranya penuh kekaguman tulus. Ini luar biasa, katanya dalam bahasa Spanyol. Benar-benar luar biasa. Bahasa Spanyol Anda sempurna, bahkan aksennya pun benar. Anda berbicara lebih baik daripada sekretaris saya di Madrid. Daniela mengangguk sopan dan menoleh ke eksekutif ketiga, orang Asia, yang tetap diam sepanjang malam. Apakah Anda lebih suka saya melanjutkan dalam bahasa Mandarin? Tanyanya dalam bahasa Indonesia, dan kemudian, tanpa menunggu jawaban, mulai berbicara dalam bahasa Mandarin. Dia berbicara tentang hidangan, tentang paduan anggur, tentang spesialisasi rumah eksekutif Asia itu. Bangkit dari kursinya, karena sangat terkejut, dia menjawab dalam bahasa Mandarin dengan cepat mengujinya. Daniela menjawab tanpa ragu, fasih, alami, dan pada saat itulah Fernando Castillo benar-benar kehilangan kendali. Dia membanting kedua tangannya ke meja begitu keras sehingga gelas-gelas anggur bergetar. Salah satunya hampir terguling. Cukup omong kosong ini. Suaranya menggema di restoran. Keras, putus asa, marah. Ini jebakan. Kalian bersekongkol ini. Jebakan. John menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya sejak dia memasuki restoran, suaranya sedingin es. Anda menuduh siapa bersekongkol? Apa? Tepatnya, Fernando, dia, kalian, semua ini. Fernando melambaikan tangannya tak terkendali. Seorang pelayan, tidak berbicara 5 bahasa, itu tidak ada. Dia berbohong. Saya tidak mendengar dia berbohong. Eksekutif berambut gelap itu berkata dengan suara tajam. Saya mendengar dia berbicara bahasa Spanyol lebih baik daripada banyak orang Spanyol yang saya kenal, dan bahasa Mandarinnya sempurna. Orang Asia itu menambahkan, berbicara untuk pertama kalinya dalam bahasa Indonesia, dengan aksen kental, tapi jelas, dialek Beijing tidak mudah dipelajari. Semua orang di restoran sekarang memperhatikan, tidak ada yang berpura-pura melakukan hal lain. Pelanggan di meja lain telah sepenuhnya berbalik di kursi mereka. Pelayan-pelayan terdiam, memegang nampan di udara. Mauricio, manajer, bersandar di bar, wajahnya sepucat kertas, tidak tahu apakah dia harus campur tangan atau membiarkan adegan itu berlanjut. Seorang wanita elegan di meja terdekat mulai bertepuk tangan. Perlahan orang lain ikut bergabung. Dalam hitungan detik, separuh restoran bertepuk tangan untuk Daniela. Fernando melihat sekeliling dengan putus asa. Kendali lepas dari jari-jarinya. Penghinaan yang dia rencanakan untuk Daniela berbalik melawannya. Dan yang lebih buruk, itu terjadi di depan pelanggan penting. Di depan orang Amerika yang dia coba buat terkesan. Siapa kamu, John? Bertanya tiba-tiba. Menoleh ke Daniela, suaranya serak, kalah. Siapa kamu sebenarnya? Dan pada saat itulah, Daniela memutuskan bahwa dia tidak akan lagi bersembunyi. Daniela menatap Fernando Castillo, menatap pria yang selama 6 bulan telah mempermalukannya, yang telah membuat lelucon kejam, yang telah memperlakukannya seolah-olah dia kurang dari manusia, dan memutuskan bahwa dia akan tahu persis siapa dia. Nama lengkap, saya Daniela Ferreira. Dia memulai. Suaranya yang tegas sekarang bergema di seluruh ruangan yang sunyi senyap. Saya lulusan sastra dengan spesialisasi terjemahan dari Universitas Indonesia. Saya memiliki gelar master dalam linguistik terapan dan gelar doktor dalam terjemahan dan interpretasi simultan. Dia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Saya adalah seorang profesor Universitas Bahasa Asing selama 5 tahun. Saya mengajar di UI yang sama, tempat saya lulus. Saya bekerja sebagai penerjemah simultan di konferensi internasional, acara perusahaan dan pertemuan.
Diplomatik keheningan di restoran begitu dalam, sehingga Anda bisa mendengar dengungan AC Fernando. Menatapnya seolah-olah dia memiliki kepala kedua, mulutnya terbuka, matanya terbelalak, sama sekali tidak dapat memproses apa yang didengarnya. John memiliki ekspresi yang sama sekali berbeda. Dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit, seolah mencoba mengingat sesuatu. Daniela Ferreira. Dia mengulanginya, mencoba nama itu di lidahnya. Tunggu. Sebentar, Daniela Ferreira, dari Jakarta. Ya, Tuan, Anda bekerja di Konferensi Internasional Bisnis dan Inovasi pada tahun 2021 yang diadakan di Hotel Maxu de Plaza. Daniela berkedip terkejut. Ya, saya adalah salah satu penerjemah simultan utama. Acara tersebut. John menepuk dahinya dan tertawa. Tidak percaya. Saya tahu. Saya mengenal Anda dari suatu tempat. Dia menatap eksekutif lainnya. Dia menerjemahkan presentasi saya di konferensi itu. Saya berbicara tentang strategi ekspansi untuk pasar negara berkembang. Saya ingat dengan jelas. Dia kembali menatap Daniela. Senyum lebar di wajahnya. Anda luar biasa. Penerjemah terbaik yang pernah saya miliki. Anda bahkan menangkap lelucon yang saya buat dalam bahasa Inggris dan berhasil mengadaptasinya ke bahasa Indonesia tanpa kehilangan esensinya. Anda membuatnya terdengar seperti saya berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Terima kasih, Tuan Mitchell, kata Daniela. Dan untuk pertama kalinya malam itu dia tersenyum tulus. Saya ingat presentasi Anda dengan sangat baik, Mitchell. Fernando mengulanginya, suaranya lemah. Anda mengenalnya. Saya tahu pekerjaannya. John mengoreksi. Dan saya membayar $5.000 untuk terjemahannya di acara itu. $5.000 untuk 1 hari kerja, karena dia layak. Setiap sen. Dia menoleh ke Fernando, dan tatapannya bisa membekukan neraka. Anda tahu siapa yang baru saja Anda coba permalukan? Fernando. Anda tahu? Fernando tidak menjawab. Tidak bisa. Dia sepucat hantu. Wanita ini, John melanjutkan sambil menunjuk, Daniela adalah salah satu profesional yang paling dihormati dan berbakat di bidang terjemahan di Indonesia. Dia bekerja untuk PBB, untuk multinasional, untuk kedutaan, dan Anda menatapnya dan hanya melihat seorang pelayan, hanya seseorang yang bisa Anda permalukan untuk bersenang-senang. Seorang pelanggan di meja lain berdiri. Itu adalah wanita elegan yang memulai tepuk tangan. Mengapa seorang profesional seperti Anda bekerja di sini? Dia bertanya dengan suara penuh kebingungan, tulus, dan khawatir. Dan saat itulah Daniela menceritakan sisa ceritanya. 3 tahun yang lalu dia mulai, dan suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Tetapi dia memaksa dirinya untuk melanjutkan. Ayah saya mengalami serangan jantung. Pertama, dia membutuhkan operasi darurat. Perawatan mahal. BPJS memiliki daftar tunggu berbulan-bulan. Dia tidak punya waktu berbulan-bulan. Daniela menarik napas dalam-dalam. Saya meninggalkan segalanya, meminta cuti dari universitas, membatalkan kontrak terjemahan, dan menghabiskan semua tabungan saya untuk menyelamatkan hidupnya. Saya menjual apartemen saya, menjual mobil saya, menggunakan setiap sen yang saya miliki. Seluruh restoran terhipnotis, beberapa orang berlinang air mata. Ayah saya bertahan hidup sebentar. Tetapi kemudian, datanglah serangan jantung, kedua dan ketiga. Lebih banyak operasi, lebih banyak perawatan, lebih banyak biaya. Suaranya lebih tegas. Sekarang ketika dia akhirnya meninggal 10 bulan yang lalu, saya menemukan bahwa dia memiliki keluarga yang tidak saya ketahui keberadaannya, seorang istri yang sakit dan 2 anak remaja, dan dia meninggalkan banyak utang. Fernando telah menunduk. Sekarang, dia tidak bisa lagi menatapnya. Tiba-tiba, Daniela melanjutkan, saya bertanggung jawab atas 3 orang. Saya harus membayar sewa, makanan, obat-obatan, sekolah, dan saya tidak punya pekerjaan. Saya mencoba kembali ke bidang terjemahan. Tetapi 3 tahun di luar pasar terlalu lama. Tidak ada yang mempekerjakan saya. Saya membutuhkan uang segera. Jadi, saya menerima pekerjaan. Ini, dia melihat sekeliling restoran, kepada semua orang yang mendengarkan. Saya mendapatkan upah minimum ditambah tip.
Saya bekerja dari jam 7 malam hingga tengah malam, 6 hari seminggu. Keesokan harinya, saya bangun pagi-pagi untuk merawat ibu tiri saya yang terbaring, untuk mengantar adik-adik tiri saya ke sekolah, untuk mencoba menjaga seluruh keluarga tetap hidup dia. Menoleh ke Fernando. Setiap hari saya datang ke sini dan melayani orang-orang yang menghabiskan dalam satu malam apa yang saya hasilkan dalam sebulan saya. Mendengar komentar, lelucon, tatapan jijik, terutama dari Anda, Tuan Castillo. Suaranya tidak goyah, tetapi saya bertahan karena saya memiliki orang-orang yang bergantung pada saya, karena saya tidak punya pilihan, karena saya harus bertahan hidup. Air mata mengalir. Di wajah wanita elegan itu Anda menawarkan saya $1.000. Lanjutnya, menatap langsung ke Fernando untuk mempermalukan saya, untuk membuktikan bahwa saya bodoh, untuk bersenang-senang dengan biaya saya di depan tamu penting Anda, untuk membuat saya berlutut dan meminta maaf jika saya gagal. Dia melangkah lebih dekat. Tetapi yang tidak Anda ketahui, yang tidak dapat Anda lihat karena Anda terlalu sibuk menilai saya dari penampilan dan profesi saya saat ini, adalah bahwa saya telah menerjemahkan untuk orang-orang yang lebih penting daripada Anda. Saya telah memberikan ceramah di universitas-universitas yang mungkin bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Saya telah mengajar para diplomat, eksekutif, profesor. Restoran itu sunyi senyap. Anda bisa mendengar napas orang-orang bekerja. Sebagai pelayan, tidak membuat saya bodoh, Tuan Castillo. Tidak membuat saya kurang mampu. Tidak membuat saya kurang manusiawi. Itu hanya membuat saya menjadi seseorang yang berjuang. Seseorang yang dirobohkan oleh kehidupan, tetapi yang bangkit setiap hari. Daniela menarik napas dalam-dalam. Dan jika yang bisa Anda lihat ketika Anda menatap saya adalah seseorang yang bisa dipermalukan untuk bersenang-senang, jika Anda tidak bisa melihat orangnya, ceritanya, manusia di depan saya, maka masalahnya bukan pada saya, Tuan, itu pada Anda. Keheningan yang mengikuti sangat mutlak. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas, seolah-olah seluruh restoran telah membeku dalam waktu. Fernando Castillo hancur, bukan secara fisik, tetapi di dalam. Anda bisa melihatnya di matanya, di cara bahunya terkulai, di cara dia tidak bisa lagi menatap Daniela, ke John, ke siapapun. Dia datang ke restoran merasa berkuasa, pemilik perusahaan konstruksi, pria penting. Dan sekarang dia diekspos sebagai tiran picik yang senang mempermalukan orang-orang yang rentan. John Mitchell bangkit dari kursinya. Ekspresi di wajahnya bukan lagi kejutan atau kekaguman, itu adalah penghinaan murni. Anda tahu apa masalah Anda, Fernando, kata John, dengan suara rendah, tetapi tajam. Orang seperti Anda berpikir bahwa nilai seseorang terletak pada pakaian yang dikenakannya, mobil yang dikendarainya, posisi yang dipegangnya. Tetapi karakter, martabat, rasa hormat, hal-hal itu tidak dapat Anda beli. Dia menunjuk, Daniela, wanita ini memiliki lebih banyak dari ketiga hal itu daripada yang akan Anda miliki. Eksekutif berambut gelap itu juga bangkit. Saya sangat setuju dengan John. Apa yang Anda lakukan di sini hari ini menjijikkan. Fernando, sangat menjijikkan. Eksekutif ketiga, orang Asia, tidak mengatakan apa-apa, tetapi bangkit dan berdiri di samping dua lainnya. Pesannya jelas. Mereka bersama Daniela, bukan Fernando. Fernando melihat sekeliling dengan putus asa, mencari seseorang yang akan mendukungnya. Dia hanya menemukan tatapan dingin. Klien yang beberapa menit sebelumnya adalah rekan-rekannya, sekarang menatapnya dengan jijik. Para pelayan menatapnya dengan marah. Bahkan Mauricio, manajer yang selalu sangat membantu, memiliki ekspresi keras di wajahnya. Saya tidak tahu ceritanya. Fernando mencoba membela diri, suaranya keluar lemah. Saya hanya bercanda. Saya tidak bercanda. Suara wanita elegan itu memotong udara. Dia telah berdiri dan sekarang menatap Fernando dengan kemarahan yang tertahan. Mempermalukan seseorang di depan umum adalah bercanda. Seorang pria berjas di meja lain menggelengkan kepalanya. Memalukan. Sangat memalukan. John melangkah maju. Anda bertaruh, Fernando, $2.000. Jika dia berhasil, dia tidak hanya berhasil, dia
membuktikan bahwa dia 1000 kali lebih berkualitas dari yang Anda bayangkan. Jadi bayar Fernando mengeluarkan dompetnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan uang kertas 20 lembar uang $100. Tetapi ketika dia hendak meletakkannya di atas meja, Daniela berkata, "Tidak," suaranya tenang, "tetapi tegas. Anda akan menyerahkannya kepada saya secara langsung dan akan meminta maaf secara terbuka, seperti Anda mempermalukan saya secara terbuka." Wajah Fernando memerah. "Apa Anda mendengar saya?" Fernando menatap John, mencari bantuan. Dia tidak menemukannya. Dia menatap eksekutif lain, tidak ada dia. Menatap pelanggan di sekitarnya, hanya tatapan keras yang menunggu, dia tidak punya jalan keluar. Fernando bangkit, terhuyung-huyung ke Daniela dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, alih-alih menjentikan jarinya untuk memanggil seorang karyawan, dia berjalan ke arahnya, mengulurkan uang itu. Daniela tidak segera mengambilnya, hanya menunggu, tangannya terulur. "Saya minta maaf," Fernando bergumam di antara giginya. "Saya tidak mendengarnya," kata Daniela. Dengan tenang, Fernando menarik napas, dalam-dalam urat di lehernya menonjol. "Saya minta maaf atas apa yang saya katakan dan atas apa yang saya lakukan." Daniela mengambil uang itu, melipat uang kertas dengan tenang. "Terima kasih, Tuan Castillo." Tetapi, penghinaan Fernando belum berakhir. John mengambil serbet dan melemparkannya ke atas meja. "Kami pergi, Fernando." "Apa?" "Tapi rapatnya dibatalkan." John memotongnya. "Kami datang ke Indonesia untuk mengevaluasi kemitraan dengan perusahaan konstruksi Anda. Setelah apa yang kami lihat di sini, tidak ada peluang sama sekali. Perusahaan saya tidak berbisnis dengan orang yang memperlakukan manusia seperti ini." Dua eksekutif lainnya mengangguk dan bangkit. Fernando memucat. "Kalian tidak bisa. Ini adalah kontrak 50 juta. Itu dulu," kata John dengan dingin. "Sekarang tidak ada apa-apanya." Dia menoleh ke Daniela. "Nyonya Ferreira, senang bertemu Anda lagi." Dia mengeluarkan kartu dari sakunya. "Perusahaan saya membuka kantor di Jakarta. Kami mencari direktur hubungan internasional, seseorang yang berbicara beberapa bahasa dan memahami budaya Indonesia dan Amerika. Gajinya Rp25.000.000 sebulan, ditambah tunjangan." Dia mengulurkan kartu. "Jika Anda tertarik," Daniela mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. "Rp25.000, 10 kali gajinya saat ini. Kesempatan untuk kembali. Saya sangat tertarik. Tuan Mitchell hubungi saya besok, jam 9 pagi. 3 eksekutif itu pergi, meninggalkan Fernando sendirian, menatap bisnis jutaan dolar yang telah dia hilangkan. Restoran itu meledak dengan tepuk tangan. Fernando melemparkan uang ke meja dan pergi. Dia pergi lebih kecil dari ketika dia masuk. Hancur. Restoran itu masih bergetar dengan tepuk tangan ketika Daniela akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Benar-benar bernapas, lututnya lemas, tangannya gemetar. Adrenalin yang membuatnya tetap teguh selama seluruh konfrontasi mulai memudar, hanya menyisakan kelelahan. Mauricio mendekat, matanya merah. "Daniela, saya sangat menyesal. Saya seharusnya campur tangan. Saya seharusnya membela Anda. Tetapi, saya takut." "Tidak apa-apa, Mauricio." Dia memotongnya dengan lembut. "Saya mengerti. Tidak apa-apa." Dia menggelengkan kepalanya. "Saya pengecut. Dan Anda pemberani. Anda luar biasa." Dia menyeka matanya. "Ambil sisa malam itu dengan bayaran. Anda pantas mendapatkannya." Para pelayan lain mendekat. Carla, yang telah bekerja di sana selama 3 tahun, memeluknya erat-erat. "Anda adalah pahlawan saya," bisiknya. "Kami semua sudah lama ingin melakukan ini." "Dia mempermalukan semua orang," kata pelayan lain. "Amanda, tapi Anda adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk menghadapinya." Pelanggan mulai mendekat. Wanita elegan itu memegang tangan Daniela. "Anda adalah inspirasi. Sayang, jangan biarkan siapapun merendahkan Anda lagi." Seorang pengusaha meninggalkan Rp500.000 sebagai tip untuk masa depanmu, katanya sambil tersenyum. Yang lain mengikuti. 200.000 di sini, 300.000 di sana.
1000000. Dalam hitungan menit, Daniela memiliki lebih dari Rp2000000 tip tambahan. Selain $2.000 dari Fernando, dia hampir tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Mauricio membawanya ke kantornya, menawarinya air duduk. Bernapas, Daniela duduk dan melihat kartu John Mitchell di tangannya itu. Nyata. Itu benar-benar terjadi. Dia telah menghadapi Fernando Castillo, telah membuktikan nilainya, dan sekarang memiliki kesempatan emas, Rp25.000.000 sebulan. Dia dengan cepat menghitung di kepalanya. Dia bisa membayar semua utangnya dalam 2 bulan, memberikan kehidupan yang layak untuk Lucia, membayar sekolah yang lebih baik untuk Rafael dan Julia. Bernapas. Akhirnya, bernapas. Anda akan menerima tawarannya, kan? Mauricio bertanya. Ya, jawab Daniela. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia tersenyum tulus. Tentu saja, Anda pantas mendapatkannya. Daniela, Anda selalu pantas mendapatkan lebih dari yang bisa ditawarkan tempat ini. Dia berhenti sejenak. Anda tahu, saya selalu tahu Anda berbeda, cara Anda berbicara, cara Anda bersikap, tetapi saya tidak pernah membayangkan. Saya sengaja menyembunyikannya. Aku, Daniela, saya pikir tidak ada yang akan mempekerjakan seorang doktor untuk menjadi pelayan, dan saya mungkin tidak akan dipekerjakan. Mauricio tertawa tanpa humor. Betapa bodohnya saya, Daniela. Tinggal di kantor selama 20 menit lagi menenangkan sarafnya. Ketika dia akhirnya keluar, restoran telah kembali normal. Pelanggan makan malam, percakapan pelan, musik latar, seolah tidak ada yang terjadi, tetapi semuanya telah berubah. Dia mengambil barang-barangnya di ruang ganti, menatap seragam yang tergantung, memikirkan semua shift yang telah dia lakukan, semua penghinaan yang telah dia telan, semua kelelahan, semua rasa sakit, semua keputusasaan, dan berpikir bahwa mungkin akhirnya ini akan berakhir. Telepon berdering. Itu Rafael. Dani, ibu merasa tidak enak badan, pusing kurasa, tekanan darahnya naik. Jantung Daniela berdebar kencang. Aku akan segera pulang, tunggu. Dia berlari keluar dari restoran, naik Uber karena dia tidak bisa menunggu bus. Dia menghabiskan Rp4.000.000, tetapi tidak masalah, dia punya uang. Sekarang dia tiba di rumah dalam 15 menit. Lucia pucat, berkeringat, dingin. Daniela mengukur tekanan darahnya, 180/100, sangat tinggi. Mana obatnya? Tanyanya. Habis kemarin, kata Rafael malu. Aku akan memberitahumu. Tapi, kamu sedang bekerja, dan itu bukan salahmu. Daniela memotongnya, mengambil tasnya, mengeluarkan Rp5.000.000 dari tip, pergi ke apotek sekarang, beli obat-obatan, semua yang ada di resep. Rafael mengambil uang itu dan berlari keluar. Daniela duduk di samping Lucia, memegang tangannya. Wanita itu membuka matanya. Maaf sudah merepotkan. Gumamnya. Anda tidak merepotkan sama sekali, Ibu Lucia. Daniela berkata dengan lembut. Istirahatlah, Rafael sudah pergi mengambil obat. Dari mana Anda mendapatkan uang? Tanya Lucia. Saya tahu. Semuanya ketat. Daniela tersenyum. Saya memiliki malam yang baik hari ini. Malam yang sangat baik. Rafael kembali dengan obat-obatan. Daniela memberikan dosis yang tepat untuk Lucia. Dalam waktu setengah jam, tekanan darah mulai turun. Bahaya telah berlalu. Julia keluar dari kamarnya, matanya bengkak karena menangis. Ibu akan baik-baik saja. Ya, Daniela memeluknya. Akan baik-baik saja. Dia menidurkan kedua adiknya, membuatkan teh untuk Lucia, dan akhirnya, pada pukul 2 pagi, duduk di dapur sendirian. Dia melihat kartu John Mitchell, uang di atas meja Fernando, lebih dari Rp2000000 tip. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia tidak putus asa, tidak rugi, tidak tenggelam. Dia punya harapan. Dan besok, jam 9 pagi, dia akan menelepon John Mitchell dan memulai hidup baru. 3 bulan kemudian, Daniela berada di sebuah kantor di lantai 23, sebuah gedung komersial di Jalan Sudirman. Kaca dari lantai ke langit-langit, pemandangan kota Jakarta yang menawan, ruangannya sendiri dengan namanya di pintu, Direktur Hubungan Internasional. Telepon ke John Mitchell telah mengubah
segalanya dia mulai pada hari berikutnya, menjalani pelatihan seminggu, dan sejak itu telah mengoordinasikan 3 acara internasional, menegosiasikan kontrak dengan perusahaan Eropa, dan melatih tim yang terdiri dari 5 orang. Gaji datang setiap tanggal 22 miliunilan 0000 yang benar-benar mengubah hidupnya. Dia membayar semua utangnya dalam 2 bulan, menyewa rumah yang lebih baik, dengan 3 kamar tidur di lingkungan yang aman. Lucia memiliki kamar sendiri di lantai dasar, Rafael dan Julia memiliki ruang sendiri. Obat-obatan Lucia tidak pernah habis lagi. Kesehatannya membaik sehingga dia bisa berjalan sendiri di sekitar rumah. Rafael telah lulus ujian masuk teknik. Julia mendapatkan nilai yang sangat baik. Daniela telah kembali menjadi dirinya yang dulu, tetapi berbeda, lebih kuat, lebih bijaksana. Saat itu pukul 6 sore pada hari Jumat, ketika dia meninggalkan kantor, dia lelah, tetapi itu adalah kelelahan yang baik dari seseorang yang bekerja dengan tujuan yang membuat perbedaan. Dia pergi makan malam di restoran baru di Kemang, tidak terlalu mahal, tetapi indah, nyaman. Dia sedang melihat menu ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Daniela. Dia mengangkat matanya, dan di sanalah Fernando Castilho. Dia terlihat berbeda, lebih kurus, kantung mata yang dalam jasnya tidak serapi. Dulu, dia terlihat 10 tahun lebih tua. Tuan Castilho, katanya sopan, tetapi dingin. Bisakah saya berbicara dengan Anda? Hanya sebentar. Daniela berpikir untuk menolak. Tetapi sesuatu dalam ekspresinya, kerendahan hati yang tulus yang belum pernah dia lihat sebelumnya, membuatnya mengangguk ke kursi kosong. Fernando duduk, terdiam sejenak. Saya kehilangan segalanya, katanya. Akhirnya, kontrak dengan Amerika hanyalah permulaan. Berita tentang apa yang saya lakukan menyebar. Pelanggan lain membatalkan kontrak, investor menarik diri, perusahaan konstruksi saya bangkrut. Dia menatap tangannya sendiri. Istri saya meminta cerai. Katanya dia tidak bisa lagi menghormati saya setelah dia tahu bagaimana saya memperlakukan orang. Daniela tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan. Saya datang ke sini untuk meminta maaf, lanjut Fernando. Sungguh, bukan karena ada yang memaksa saya, atau karena ada orang yang menonton, tetapi karena saya perlu. Saya kejam terhadap Anda, saya kejam terhadap banyak orang. Dan saya membayar untuk itu. Dia mengangkat matanya, dan ada air mata di sana. Anda benar, masalahnya bukan Anda. Selalu saya. Daniela menarik napas dalam-dalam. Sebagian dari dirinya ingin merasakan kepuasan, melihatnya hancur. Tetapi yang dia rasakan hanyalah kasihan. Terima kasih atas permintaan maafnya, katanya dengan tenang. Saya menerimanya. Fernando tampak terkejut. Anda menerimanya? Ya, karena menahan kemarahan hanya akan menyakiti saya. Anda sudah membayar untuk pilihan Anda. Saya tidak perlu menambahkan apa pun untuk itu. Dia berhenti sejenak. Tapi saya harap Anda belajar bahwa Anda berubah, bahwa Anda memperlakukan orang-orang berikutnya di jalan Anda dengan hormat. Fernando mengangguk sambil menyeka matanya. Saya akan mencoba. Saya berjanji akan mencoba. Dia bangkit. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan selamat. Saya dengar Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Daniela tersenyum. Saya sangat baik. Fernando pergi, dan Daniela tinggal di sana, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Kedamaian. Dia makan malam sendiri, menikmati setiap suapan. Dia memikirkan perjalanan itu, rasa sakitnya, perjuangannya, kejatuhannya, dan kenaikannya. Dia memikirkan bagaimana hidup memiliki cara aneh untuk menguji kita, untuk menghancurkan kita, untuk membangun kembali kita menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan pulang, dia melewati Beeline. Doro berhenti sejenak, melihat ke jendela yang terang, ke pelanggan elegan di dalam, dan tersenyum. Tempat itu telah menjadi nerakanya selama 6 bulan, tetapi juga tempat dia menemukan kembali kekuatannya, di mana dia membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa tidak ada dan tidak seorang pun yang bisa mengambil siapa dia sebenarnya. Dia tiba di rumah pukul 9. Lucia berada di ruang tamu, menonton televisi dengan warna di wajahnya. Rafael belajar di kamarnya. Julia menggambar di meja dapur.
Dani sudah pulang. Julia berteriak sambil berlari. Memeluknya Daniela, memeluk adiknya erat-erat. Melihat sekeliling rumah, mendengar tawa, merasakan cinta, dan menyadari bahwa dia telah menang. Bukan karena dia mempermalukan Fernando kembali, bukan karena dia menjadi kaya, tetapi karena dia menjaga martabatnya ketika semuanya berusaha mengambilnya, karena dia bangkit ketika hidup menjatuhkannya. Karena dia tidak pernah membiarkan keadaan mendefinisikan nilainya. Dia adalah Daniela Ferreira, doktor, penerjemah, profesor, pelayan, saudari, anak perempuan, pejuang, dan tidak ada yang akan pernah membuatnya melupakan itu lagi. Hidup akan mencoba membungkammu, dan dunia akan menganggapnya indah melihatmu diam, tetapi rasa hormat bukanlah bantuan, itu adalah hak. Jika cerita ini menyentuh Anda, berikan suka untuk menunjukkan bahwa masih ada orang yang percaya pada martabat. Tulis di komentar hormat adalah yang minimal, atau ceritakan kisah Anda sendiri di sini untuk kami. Jika Anda suka kisah keadilan dan mengatasi kesulitan berlangganan saluran ini, di sini kami membuktikan bahwa kerendahan hati tidak pernah identik dengan kelemahan,